Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai perkuliahan siang hari ini, marilah sama-sama berdoa dengan satu Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan untuk pelajari kuliah di ekonometri ini bisa kita bimbing dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakan tugas-tugas sekaligus ujian di akhir semester nanti dengan baik. Ala diniyahu ala kulli nasrah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita bahas tugas ya. Minggu lalu ada tugas, itu tugas pribadi apa kelompok ya? Tugas pribadi. Diskusi. Oh, berarti tidak dikumpulkan. Dikumpulkan. Oh, dikumpulkan. Oke, saya lihat semua udah mengumpulkan. Oke, akan kita bahas untuk tugasnya. Itu kemarin adalah membuktikan dan ada 3 ya. Ada 3. Kita bahas dulu. Ada yang mau mencoba membahas terlebih dahulu? Saya lihat. Saya, Pak. Oke, silakan Mas Indra ya. Iya. Ditampilkan hasil kerjaannya. Di sini saya akan mencoba nomor 1. Jadi yang di soal itu untuk mencari beta topi, yaitu parameter dari beta. Misalkan ini pakai distribusi Bernoulli. Jadi yang di bukunya Pak Ajis, sesuai dengan bukunya Pak Ajis, yaitu 2.15. Misalkan Y1, Y2, YN itu merupakan variabel random berdistribusi Bernoulli. Lalu di bukunya Pak Ajis itu kan pakai theta. Nah, itu tuh langsung ketemu beta topinya. Jadi beta topinya itu langsung diperoleh dari persamaan turunan pertama, menyamakan turunan pertama dengan 0. Jadi di bukunya Pak Ajis itu tidak ada penjabarannya. Jadi ini saya menjelaskan sedikit penjabarannya. Nah, karena persamaan tersebut diperoleh dari menyamakan turunan pertama dengan 0, maka dari fungsi likelihood itu sendiri diturunkan terhadap beta,
lalu disamakan dengan 0. Dengan fungsi likelihood-nya yaitu beta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikalikan 1 min beta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N 1 min YI. Lalu fungsi maksimum likelihood-nya yaitu di fungsi likelihood-nya dilogkan, jadi menjadi fungsi log likelihood, yaitu ditambahkan dilenkan sehingga menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N YI ln beta plus sigma I sama dengan 1 sampai N 1 min YI ln 1 min beta. Lalu diperoleh turunan pertama dari fungsi log likelihood-nya yaitu D turunan fungsi fungsi log likelihood terhadap beta yaitu sigma yaitu di 2.15 yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikali YI 1 per beta minus min sigma I sama dengan 1 sampai N 1 min YI 1 per 1 min beta. Lalu kita akan mencari nilai dari beta topinya yang diperoleh dari turunan pertama penyamaan turunan pertama dengan 0. Lalu kita pindah ruas sigma I sama dengan 1 sampai N YI 1 per beta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1 min YI dikalikan 1 per 1 min beta topi. Lalu untuk menyederhanakan ini kita perhatikan bahwa untuk sigma N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1 min Y itu kan sama aja dengan 1 min Y1 plus 1 min Y2 plus sampai 1 min YN. Nah, lalu disederhanakan lagi menjadi N min Y1 plus Y2 plus sampai YN lalu menjadi N min sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Sehingga persamaan tadi dapat dilanjutkan menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N YI 1 per beta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1 min YI kalikan 1 per 1 min beta. Ini beta topi ya. Jadi parameternya. Kita cari parameternya. Lalu 1 min beta topi itu dipindah ke ruas kiri menjadi 1 min beta topi per beta topi sama dengan N min sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Nah, jadi yang sama itu dicoret menjadi 1 sehingga 1 per beta min 1 sama dengan N per sigma I sama dengan 1 sampai N YI min 1. Sehingga diperoleh betanya, beta topinya yaitu 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N YI, yaitu ini tuh sama aja dengan rumus rata-rata dari itu Y. Sehingga terbukti beta topi sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 YI. I sama dengan 1 sampai N YI. Soal nomor 1 itu apa? Membuktikan. Di soalnya di soal minggu kemarin itu untuk mencari beta topinya, Pak. Jadi di bukunya Pak Ajis kan nggak ada penjelasan untuk menemukan beta topinya. Jadi masih katanya tuh di penjelasannya cuma menyamakan turunan pertama sama dengan 0. Jadi belum dijabarkan gitu. Oke. Ini Anda turunkan sehingga ketemu betanya sama dengan Y cap rata-rata ya? Iya, Pak. Rata-rata.
Artinya apa? Beta cap sama dengan Y Sehingga rata-rata. artinya berarti nilai parameter beta itu yaitu beta topi itu sama dengan rata-rata Beta topi itu apa? parameter Parameter yang mana? parameter distribusi yang ini yang dicari, distribusi Bernoulli. Di distribusi Bernoulli dia sebagai apa? Ya, Parameter apa? parameter beta berukuran n. Hah? Jadi Beta di situ di Bernoulli sebagai apa? distribusinya Pak. Jadi yang diketahui itu dalam soalnya itu distribusi Bernoulli. Ya, distribusi Bernoulli di situ betanya sebagai apa? Sebagai apa? Parameter beta itu sebagai apa di Bernoulli-nya itu? Variabelnya kan Y. Iya, variabelnya Y. Kalau betanya sebagai apa? Sebagai parameter beta apa? Parameter apa? Kan parameter itu misalkan parameter distribusi itu ada, misal ya, ada rata-rata, ada varian, mungkin ada yang lain. Nah, kalau di sini di persamaan sampean ini, betanya itu sebagai apa? Rata-ratanya kan Z-cap toh. Iya. Jadi parameter beta ini apa? Parameter apa sehingga dia akan sama dengan nilai rata-ratanya. Beta di fungsi Bernoulli yang ada terus itu sebagai Probabilitas. apa? Probabilitas apa? Likelihood dari gambaran sampel Nah, secara acak. Memilih ini. Likelihood itu ya probabilitas sama kok, Iya, probabilitas maksudnya. likelihood. Di fungsi itu, fungsi likelihood-nya itu betanya sebagai apa itu? Dalam Bernoulli dia sebagai apa? Oh, iya bentar. Itu ada beta pangkat sigma Misalkan kali kayak 1 min beta. Nah, sebagai kayak apa betanya? misalkan di normal itu kan kayak beta sama sigma kuadrat itu berarti mu sama varian segitu kan, Pak. Berarti ini dalam Bernoulli gitu kan. Ya kalau itu bersifat umum min rata-rata, tapi rata-ratanya kan tadi Z-cap. Iya. Nah, betanya sebagai apa? Di sini. Ya tahu, Pak. Ada yang tahu sebagai apa betanya ini? Parameter estimasi, Pak. Apa Mbak Unjila? Parameter estimasi, Pak. Parameter estimasi. Lihat semuanya ini parameter estimasi rata-rata, estimasi parameter semua ini kita bahas itu, estimasi parameter. Tapi ini betanya sebagai parameter apa kok parameter estimasi? Gimana sih? Kita semuanya di sini semuanya pasti membahas beta parameter estimasi parameter tahu. Tapi parameter apa yang diestimasi ini? Parameter beta. Betanya itu apa? Beta itu simbol. Betanya itu sebagai apa? Namanya di sini. Kalau Z-cap itu simbol, namanya rata-rata gitu loh. Nah, beta itu cap, beta itu simbol. Beta cap itu simbol estimasi. Nah, beta sendiri parameternya dia itu namanya apa? Sebagai parameter apa di distribusi Bernoulli ini? Sukses, Pak. Sukses. Jangan dikorupsi. Sebagai rata-rata sampel, Pak. Rata-rata sampelnya kan tadi Y-cap, Mas. Y-bar. Iya toh? Kalau parameter sukses, Pak. Parameter sukses. Jangan dikorupsi, masa ada parameter sukses? Parameter sukses itu kaya, punya uang. Kerjaan, tapi itu parameternya sukses. Parameter orang sukses itu. Maksud Anda itu apa parameter sukses? Ijma, disempurnakan.
Nggak tahu. Ujian. Mas Roset. Yang belum diketahui. Ya semuanya belum diketahui. Ya apa kalau Parameter selalu. percobaan sukses, Pak. Parameter percobaan sukses itu beta gitu. Kalau waktu Anda kuliah di teori peluang simbolnya apa? Kan nggak mengenal beta, dia pakai simbol apa? Waktu kuliah teori peluang pakai simbol apa? P. Peluang P, Pak. PX. PX apa P? PX P, itu Pak. PX itu fungsi peluang. P dengan variabel X itu PX. Ada lagi P. Kalau P kan P besar ya. Ya kan? Kalau P saja P kecil. Beda kan, beda apa sama itu? Beda apa sama? Beda. Beda, Pak. Bedanya di Beda. mana bedanya? P kecil peluang berhasil. Memang kalau PX peluang gagal gitu. Bedanya P besar X dengan P kecil itu loh apa? Lali. Dari peluangnya lali. P besar X itu fungsi peluang, jangan dikorupsi. Fungsi peluang apa? Fungsi peluang dari X, ya kan? Fungsi peluang dari X. Dia nggak mengatakan sukses, nggak mengatakan gagal. Yang penting fungsi peluang X itu ya P besar X, ya kan? Entah dia sukses, entah gagal. Yang penting fungsi peluang X. Nah sekarang P kecil. P kecil itu apa? Peluang sukses. Mbak Unjila, apa? Peluang sukses, Pak. Fungsi atau bukan? Bukan. Berarti Peluang. apa? Jumlah sukses. Jumlah? Dilengkapi, disempurnakan. Dari Mbak Unjila ini. Mungkin ada yang ingat P kecil itu apa? Fungsi peluang sukses, Pak. Kan fungsi Fungsi tadi peluang itu P sukses. besar toh Mbak. Kan tadi sudah dibahas P besar itu fungsi peluang. Sekarang P kecil kok masih mengatakan fungsi peluang, gimana sih? Banyaknya kejadian yang sukses. Banyak kejadian itu P ya Mbak? Iya. Coba dibuka caratannya. Dulu dosennya siapa? Dosennya siapa? Dari peluang. Lah iya, malu-maluin dosennya. P kecil, ayo kok ada masih lupa. Mas Roset, ingat apa P kecil? Konstan, Pak, peluang sukses. Peluang sukses fungsi atau bukan? Bukan. Berarti apanya? Nilai. Nah, itu loh jangan dikorupsi. Ya. Karena peluang itu ada embel-embelnya. Dia fungsi peluang ada. Nilai peluang ada, ya kan? Beda loh ya nilai dengan fungsi. Itu jangan dikorupsi. Titel itu nggak boleh dihilangkan, mahal loh ya. Titel itu nggak boleh dihilangkan, mahal. Jadi apanya itu harus jelas, nilainya, nilai peluang lengkap, sukses. Kenapa? Yang gagal kan beda lagi simbolnya. Masih ingat toh? Itu P kecil. Waktu teori peluang kan pakai P dan 1 min P. Sekarang kan enggak ada P. Diganti apa? Simbolnya.
Diganti apa, Mas Hendra? Simbolnya? Beta, Pak. Nah, itu beta. Meskipun simbolnya diganti karena di statistik, maka maknanya beda apa sama, Mas? Sama, Pak. Sama, yaitu apa? Nilai probabilitas sukses. Ya, nilai peluang sukses. Sukses. Ya, nilai peluang sukses bukan fungsi loh ya, ingat. Kalau fungsi itu nilainya tergantung P besar X, tergantung dari nilai X-nya itu fungsi peluang. Tapi kalau nilai tertentu konstanta kamu bilang tadi, ya kan? P kecil tertentu. Beta juga begitu. Beta itu peluang sukses dalam arti nilai peluang, bukan fungsi. Jadi beta itu parameter apa? Nilai apa? Peluang. Nilai apa, Mbak Jihan? nilai peluang sukses, Pak. Nah, nilai peluang sukses. Jadi jangan mengatakan yang bukan-bukan, mengatakan yang estimasi parameter lah, mengatakan rata-rata. Rata-ratanya kan udah jelas yebar. Kita mau membuktikan bahwasanya beta. Artinya maknanya beta di sini itu nilai peluang sukses. Kenapa kok peluang sukses? Karena di sini kan distribusinya Bernoulli. Kalau nggak sukses ya gagal. Nilai peluang suksesnya itu bisa digunakan sebagai nilai rata-ratanya. Apakah nilai rata-ratanya itu sama dengan peluang sukses? Enggak kan? Rata-rata itu kan ya pokoknya semua nilai variabel dijumlahkan dibagi banyaknya data. Itulah rata-rata. Apakah itu peluang sukses? Bukan. Tetapi sekarang kita sudah membuktikan bahwasannya nilai peluang sukses itu bisa digunakan sebagai pendekatan pada nilai rata-ratanya. Ya, jadi kalau nilai peluang sukses itu kan kurang dari 1. Sedangkan nilai variabel itu bukan antara ya, cuma ada 2 nilai, 0 atau 1. Jadi kalau dirata-ratakan, itu kan memang nilainya kurang dari 1. Oke, saya lanjutkan. Berarti kita bukan sekedar membuktikan teoritis ya, bukan sekedar membuktikan secara simbol, tapi orang statistik itu harus tahu maknanya, maksudnya apa ya. Karena nanti barangkali diuji itu bukan simbol-simbol itu yang diuji, tapi maksudnya itu apa, itu yang diharapkan bisa dipahami. Sehingga kita di sini nomor 1 membuktikan bahwasannya nilai peluang sukses itu bisa digunakan untuk mencari atau mendekati nilai rata-rata dari variabel berdistribusi Bernoulli. Paham ya? Maksudnya itu yang saya tanyakan. Jadi maknanya ya. Jangan lupa makna, itu penting. Kata-kata itu penting. Kalau simbol-simbol semua bisa baca, tapi maknanya belum tentu orang paham. Jadi bukan berarti beta itu sama dengan rata-rata, bukan. Kita di sini estimasi, pendekatan. Jadi digunakan untuk mendekati nilai dari rata-rata. Jadi misalkan Bernoulli gini ya. Anda Bernoulli itu kan biasanya fungsi nilai peluang suksesnya kan diketahui ya, seperberapa, setengah, sepertiga kan diketahui. Tapi nilai variabel kan antara 0, sukses atau gagal ya, bebas. Nah, karena nilai, kalau menghitung rata-ratanya kan kita nggak tahu ya, menghitung rata-ratanya nggak tahu karena nilai-nilai variabelnya juga nggak tahu.
Misalkan gini dah. Kuliah ini aja, kuliah. Anda kuliah itu kan bersifat bernauli. Kenapa? Kuliah pilihan itu bersifat bernauli. Ada yang tahu kenapa contoh kuliah pilihan itu bersifat bernauli? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Mbak Jihan tahu? Mbak Jema? Enggak tahu? Mas Roset? Bung Jila? Enggak tahu? Manapil? Karena itu Pak. Ya, Pak. Ya, Mungkin Bang Jila. Bang Jila dulu. Itu Pak, karena boleh memilih, jadi tidak wajib mengambil berapa mata kuliah pilihan. Oh, berarti alasannya Kalau karena ambil enggak ya ambil, wajib. kalau enggak ya enggak. Jadi alasannya Kalau karena enggak wajib, jadi dia itu bernauli gitu. Ya, apakah bernauli itu Karena karakternya itu wajib dan sunnah? Apakah bernauli itu waktu kuliah Anda turi pulang itu kriteria bisa bernauli, ciri-cirinya kalau enggak wajib diambil, ada kata wajib pilihan sunnah gitu enggak teori peluang? Gimana Mbak Nabil? kalau distribusi bernauli itu kan anu kan Pak, apa namanya? Cuman ada 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Gimana kalau misalnya kuliah peminatan itu kalau sukses itu ya lanjut, kalau gagal itu ya ngulang gitu Pak. Itu alasannya kurang tepat Mbak Nabil, disempurnakan. Yang lain? Ingat karakteristik dari bernauli. Apa sih bedanya bernauli dan binomial? Kalau nggak tahu bedanya, persamaannya itu apa? Kalau bernauli itu satu variabel, jadi n-nya itu cuma sekali Pak per depannya. Kok satu variabel sih bilangnya? Satu kali perkataan. Emang binomial itu banyak variabel. Gitu Pak. Yang bener dong ngomongnya. Kalau bernauli gimana, binomial gimana? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Wis nanti kuliah teori peluang lagi. Untung dulu saya luluskan. Ternyata begini. Gimana? Mbak Nabil, Mbak Jihan, Jema. Ini Mas Hendra udah sembunyi. Apa sih persamaannya dulu binomial dan bernauli? Sama-sama apa? Jangan mengatakan sama-sama distribusi, yo. Apa persamaannya dulu? Binomial dan bernauli. Sama-sama peluangnya itu cuman kemungkinannya itu cuma 2 Pak, sama-sama sukses sama gagal. Peluangnya cuma 2. Sukses atau gagal. Peluangnya Kemungkinannya itu cuma ada 2 Pak, sukses atau gagal. kemungkinan apa? Kemungkinan apa? Sing lengkap. Kemungkinan hasilnya. Kemungkinan hasil yang terjadi. Kemungkinan kejadian yang muncul. Gitu loh ya. Kalau kemungkinan Anda bilang, ya semua kemungkinannya 2. Nanti distribusi apapun ada 2 kemungkinan, 2 peluang. Iya kan? Iya. Nah sekarang yang kita bahas di sini cuman binomial dan bernauli. Sama-sama kemungkinan yang terjadi itu hanya 2. Yaitu sukses atau gagal. Yang kita simpulkan 0 atau
1. Sekarang bedanya apa? Mbak Jema, apa Mbak Jema bedanya? Kalau yang Bernoulli hanya ada 1 kali percobaan, Pak. Kalau binomial? Nggak dengar, di mute. N kali percobaan, Pak. Apa, diulang? Kalau binomial itu ada N kali percobaan, sebanyak N kali percobaan. Kalau Bernoulli itu hanya ada 1 kali percobaan. Ya, jadi Bernoulli hanya sekali percobaan. Ngomongnya kan enak ya, sekali percobaan. Kalau binomial itu apa? Lawannya sekali. Lebih dari 1. Berulang kali gitu loh, enak. Sanda sukanya simbol-simbol sih. Kita kan nggak bicara simbol-simbol N lah, simbol-simbol Y lah. Kita bahasa lisan yang memahamkan orang. Kalau simbol itu dalam kotak kita penuh dengan simbol nanti. Simbol-simbol kepenuhan nanti. Jadi dengan kata-kata aja yang mudah dipahami. Sekali dengan berulang kali itu kan jelas sangat paham toh. Tapi kalau Anda mengatakan sebanyak N, lah bingung lagi N itu apa. Iya kan, orang kan bingung dengan simbol-simbol. Karena memahamkan orang dengan membuat orang bingung itu jadi membingungkan, jadi nggak paham. Sekali aja cukup. Lawannya ya nggak sekali itu berarti berulang kali, nggak perlu lebih dari 1. Orang kan bingung lebih dari 1 berapa ya nantinya. Berulang kali, kalau berulang kali udah lah. Berarti nggak akan muncul pertanyaan lagi. Kalau berulang kali ya namanya berulang kali. Itu bedanya ya antara binomial dan Bernoulli. Bedanya di situ saja. Ada yang ditanyakan? Oke, jadi misalkan begini. Oh, pertanyaannya ke tadi. Kembali, kuliah tadi belum dibahas. Kenapa kuliah pilihan ini, kuliah ekonometri, keuangan, mekanika ekonomi, dan seterusnya, itu dikatakan sebagai proses Bernoulli? Ada yang tahu mungkin sekarang? Bukan karena sunnah, wajib, fardu ain, fardu kifayah, enggak. Enggak ada itu istilah itu di kuliah keuangan, ekonomi, di kuliah teori peluang ya. Kalau ini wajib, sehingga ada sunnahnya ikut Bernoulli, enggak ada di teorinya. Kalau Anda kuliah Quran hadis ya mungkin ada, usul fikih ada, sunnah wajib itu. Ada yang bisa mencoba? Saya mencoba, Pak. Silakan Mas Rasyid, kenapa dikatakan Bernoulli? Karena peminatan ini sekali ambil itu hasilnya lulus atau tidak lulus, jadi tidak perlu mengulang seperti itu. Betul, itu alasannya. Ya, Mbak Nabil tadi katanya ngulang lagi, nggak perlu. Kalau ngulang lagi itu namanya berulang kali, binomial. Wong kula pilihan kok diulang lagi. Kula nggak lulus ya wis, karena pilihan yang lain masih banyak. Nggak perlu bersakit hati kalau diputuskan, ya. Nggak perlu baper, nggak perlu ambiar. Masih banyak hati-hati yang lain. Ya, oke. Jadi kalau kuliah pilihan ini nggak lulus, tidak perlu ngambil lagi. Karena cukup sekali. Tapi kalau berulang kali, jadinya binomial. Ya, sampai kapan? Ya, sampai lulus namanya. Seperti kuliah-kuliah wajib. Ya, diulangi lagi sampai lulus. Oke, itu kasus kuliah pilihan dikatakan Bernoulli, bukan binomial. Nah, berarti tahu ya bedanya ya Bernoulli dan binomial. Oke, nomor 1 tuntas. Ada yang perlu dibahas, tanyakan, silahkan. Oke, saya kembali ke gambaran tadi. Saya memberikan contoh ini, kelupaan. Kenapa nilai peluang sukses ini bisa digunakan untuk mendekati nilai dari rata-ratanya?
Nah, sekarang gini. Z-nya itu hanya sekali. Anda nggak tahu ya lulus atau tidak, sukses atau gagal. Nilai Z Anda nggak tahu. Tetapi peluangnya, nilai peluangnya mungkin diberitahu. Berarti peluang sampean kan bisa ngukur diri masing-masing ya. Peluang saya kalau lulus berarti katakanlah setengah. Nggak lulus berarti ya sisanya setengah. Maka setengah itu nilai peluangnya itulah yang dijadikan sebagai rata-rata dari nilai variabelnya. Setengah kan nilai peluang. Digunakan sebagai nilai variabelnya, rata-ratanya. Nah, sekarang variabel itu kan nilainya 0, 1, 0, 1. Misalkan begitu. Nah, berarti gini, Bernoulli itu kan cuma sekali. Kenapa kok bisa dicari rata-rata? Nah, sekarang coba dibahas. Bernoulli kan katanya sekali saja. Kenapa Z-nya ini kok sampai N? Oh, I-nya sampai N. Ada yang bisa mencoba menjawab? Kan kita barusan membahas Bernoulli miliknya Mas Hendra ini kan cuma sekali. Nggak boleh berulang kali. Kenapa kok sampai N? Bagaimana ini? Di mana letak sekalinya? Padahal di situ kan sampai N. Nah, kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Ada yang tahu? Kalau Mas Hendra sendiri? Mungkin karena variabelnya atau datanya mungkin kan banyak, jadi bisa di rata-rata. Datanya banyak. Katanya percobaannya cuma sekali. Datanya banyak sekali. Oh iya. Itu datanya banyak kah? Saya lolos apa tidak? Kalau misalkan saya nggak lolos, ya udah, nggak perlu ngulang lagi toh. Kok bisa Iya, Anda mengatakan datanya banyak? Oh, ada feedback. Satu. Ada yang bisa bahas? Oke, sekarang gini, Pak dicamkan. Saya sudah mengatakan, saya dipahami tadi, Bernoulli itu hanya sekali. Di mana letak sekali? Kok ketahui sekali? Itu posisinya di mana? Mas Hendra tahu nggak? Bedanya dengan binomial itu N kali, katanya berulang kali. Di mana posisi bedanya itu di matematika persamaannya itu di mana? Mas Hendra tahu nggak posisinya? Antara Bernoulli dan binomial. Ya, ini kita bahas ini nanti ada binomial juga kan? Iya, Pak. Nah, di mana posisi bedanya di mana? Beda posisi penulisannya di mana antara Bernoulli dan binomial? Ada yang tahu? Belum tahu. Mas Hendra ini mengerjakan nomor 2 juga toh? Enggak. Yang binomial. Yang binomial, Mas. Nomor berapa? Nomor 3, Pak. Nomor 3, Pak. Coba dilihatkan, samaan bisa memperhatikan. Nah, itu bukan binomial itu normal. Normal itu, Pak. Yang binomial siapa? Adakah yang binomial? Ini, Pak. Oh iya, itu binomial. Ada yang tahu di mana posisi bedanya? Kelihatan itu dengan Bernoulli tadi. Di mana posisi perbedaannya? Siji kan, orang siji. Nah, di situ Pak kan kalau di distribusi Bernoulli dia beta topi sama dengan X bar saja. Kalau yang di
binomial itu beta topi sama dengan X bar per M. Coba. Jadi kalau di Bernoulli kan 1 kali percobaan, makanya X bar per 1. Maka dari itu satunya itu tidak perlu ditulis, karena sama saja. Kalau yang di binomial, X bar per M. Nah, M-nya itu kan berapa kali, banyak, berulang kali percobaan. Gitu, Pak. Belum tepat. Coba Anda perhatikan fungsi distribusinya, belum hasilnya. Perhatikan distribusi Bernoulli fungsinya mau saya dengan binomial. Bedanya di mana? Ya kebetulan Mas Hendra ini pakai P ya, bukan beta ya. Bukan berarti yang Bernoulli beta yang Iya, Pak. binomial P. Maksudnya ini kan sama kan? Itu bukan perbedaan. Maksudnya itu beta, bukan P. Nah, sekarang Anda perhatikan di fungsi distribusinya antara Bernoulli dan binomial itu bedanya di mana? Fungsi distribusinya aja. Fungsi distribusi itu yang pertama. Itu, Pak. Kalau di binomial ada M kombinasi X1, XI. Ada kombinasinya, ada kombinatorial. Ya, ada kombinasi. Kalau di Bernoulli tidak ada. Tidak ada. Oke, yang pertama kelihatan jelas itu. Yang kedua mungkin Di itu, Pak, di bagian 1 min P pangkat, kalau di Bernoulli itu 1 min P pangkat 1 min XI. kalau Kalau di binomial 1 min P pangkat M kurangi X1. XI. Mas Hendra ini M apa N? Nggak konsisten Mas Hendra. Pakai M, Pak. Tapi banyak ya. M apa Sama-sama. N? Nano apa mikro? Nano apa Mikro, Pak. Mikro. M. Lah itu kok X1 sampai XN? Ayo. Berarti nano seharusnya, Pak. Ya kan nggak konsisten. Iya, Pak. Kan tadi yang Bernoulli pakai nano ya. Pakai N Sekarang ya. double, ada nano, ada mikro, bingung. Jadi bedanya itu kalau Bernoulli tadi 1 min, ya kan? Kalau ini n min, itu yang menunjukkan n kali. Kalau tadi kan sekali, jadi 1 min pangkatnya. Kalau sekarang n min, karena n kali. Itu yang menunjukkan dia berulang kali. Paham ya? Coba share screen-nya ditutup, saya jelasin Mas Hendra. Jadi kalau di Bernoulli, tadi misalkan Anda pakai beta. Ini peluang sukses. Peluang sukses ini berapa kali? Misalkan Anda variabelnya Z, ya ZI. Kemudian gagalnya berarti sisanya 1 min beta. Kalau di Bernoulli itu hanya sekali, maka yang gagal ini ya sekali 1 min dikurangi selisihnya, dikurangi nilai dari YI. Tetapi untuk yang binomial, misalkan ini YI, maka yang gagal ini bukan sekali, tapi sisanya N min. N min, ini yang membedakan. Ini loh ya yang membedakan. Nah, antara sekali dan berulang kali itu. Nah, kemudian di sini ada YI. Untuk YI 1 sampai N. Ya toh?
Sama ini juga begitu. Karena ini binomial mungkin ditambahi kombinatorial. Ini tambahan perkalian kombinatorial. Nah, di sini N di sini bukan mengatakan berulang kali, tidak. Kalau ini mengatakan berulang kali itu di sini. Ini yang sekali. Ini mengatakan masing-masing itu sekali. Tapi masing-masing itu ada banyak, misalkan si Rosid. Ikut kuliah ini kan kalau lulus apa tidak, bisa terjadi dua kemungkinan. Mbak Nabila juga begitu, bisa lulus, bisa gagal, Ijma, Jihan, Hendra, Unggila, ya kan? Kan masing-masing begitu. Kalau nggak lulus, sukses. Nah inilah orangnya ada 7 ya berarti 1, 2, 3, 7. 7 inilah maksudnya N itu. Masing-masing kan cuma sekali, tapi sendiri-sendiri usahanya. Ya kan? Itulah Bernoulli. Tetapi kalau binomial enggak begitu. Binomial itu kuliahnya, misalkan kuliah wajib gak lulus, ya satu orang ini ternyata dia gagal, maka dia ngulang lagi. Gagal lagi, ngulang lagi. Sampai lulus, berhenti kalau sudah lulus. Ya toh? Nah ini satu orang. Berulang kali dia melakukan, itu namanya dia melakukan berulang-ulang. Kalau sampean, ini sampean melakukannya sekali saja. Beda-beda orang yang melakukan. Jadi N ini mengatakan bukan berulang kali, tapi beda. Beda Y ini Y1, ini Y2, ini YN. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Maaf Pak, silakan Mas Rosid. Y itu tadi bagaimana Pak? Saya kurang. Jadi kalau di Bernoulli, Y-nya ini individual. Misalkan saya gambaran tadi, seorang mahasiswa A, mahasiswa B, C, D ikut kuliah, masing-masing kan punya peluang sukses gagal. Ya toh, kemungkinan jadi sukses dan gagal sendiri. Ini kuliah pilihan. Kalau sukses ya sudah, kalau gagal juga ya sudah, nggak perlu ngulang lagi. Jadi percobaannya cukup dilakukan sekali oleh masing-masing. Beda dengan ini yang kuliah wajib, dia kalau misalkan gagal, ya ngulang lagi. Gagal, ngulang lagi. Sukses, ya cukup berhenti. Boleh nggak Pak sukses itu ngulang lagi? Anda dapat C kan lulus, ngulang lagi. Boleh apa enggak? Boleh. Ya boleh. Saya ingin dapat A kok Pak, boleh ngulang lagi. Silahkan, nggak ada larangan. Ya toh? Nggak ada larangan. Tetapi misalkan gagal, Anda dapat E. Boleh nggak Pak nggak ngulang? Ya di ya dimarahi dosen wali, nggak boleh nggak ngulang, suruh ngulang. Ya kan? Tetapi kalau lulus Anda ngulang lagi nggak apa-apa. Kalau Anda merasa bisa meningkatkan nilainya. Oke, paham Mas Rosid? Yang lain Paham. barangkali? Sudah cukup? Jangan sampai bingung. Bernoulli. Ya, Pak Mas Hendra. Berarti rata-rata yang dimaksud tadi itu yang pada Bernoulli itu rata-rata ini Y1, Y2, Y3 Iya, sampai YN. ini nilainya kan misalkan si Mas Rosid ini sukses 1. Mas Hendra gagal 0. Mbak Nabil sukses 1. Begitu ya, gagal masing-masing. Ini kalau di rata-rata KS nggak ada 2 ya. 0 atau 1 ya. Nah, di rata-ratakan kan ini nilainya rata-ratakan berapa? Kan kita nggak bisa mengatakan rata-ratanya nilai begini ya. Ini adalah kasus di statistik sama dengan data biner ya. Data biner nilainya cuma ada 2, 0, 1, atau apa itu data biner. Atau dikotomi, nah, cuma ada 2 nilai.
Contoh lagi, misalkan yang gampang, laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan. Misal laki-laki 1, perempuan 0. Kan 1, 0 ini kan hanya simbol toh ya. Bukan nilai sebenarnya. Bukan berarti laki-laki kenapa harus 1, perempuan apa nggak boleh 1. Kalau perempuan 1 berarti laki-lakinya harus 0. Gitu. Kenapa harus 1, 0, Pak? Boleh nggak 2, 3? Boleh, terserah, yang penting 2 nilai. Ini 2, ini 3. Nggak boleh ada nilai-nilai yang lain, kan? Terserah. Nah, sekarang seandainya ini dihitung rata-ratanya, antara laki-laki dan perempuan dihitung, misalkan ketemu ya, ketemunya 0,5. Misal. Berarti jenis kelaminnya apa rata-rata? Kan nggak bisa dikatakan begitu. Iya kan? Ini dikotomi, dia nggak boleh dirata-ratakan. Begitu juga dengan ini. Anda kalau nggak sukses, ya gagal 0. Kalau sukses, ya 1. Nggak bisa dirata-ratakan. Sama dengan kasus data ini, laki-laki perempuan, jenis kelamin itu nggak bisa dirata-ratakan. Ini namanya data non-parametrik. Nggak punya rata-rata. Kalau pendapatan mungkin bisa dirata-ratakan. Tapi kalau jenis kelamin nggak bisa dirata-ratakan. Oh, jenis kelamin ini berarti jenis kelamin mahasiswa angkatan 2018, rata-ratanya apa ya? Perempuan. Nggak bisa. Rata-ratanya perempuan. Nggak bisa. Anda mengatakan rata nggak boleh. Tapi kalau mayoritas, dominan, boleh. Tapi kalau rata nggak bisa. Jenis kelamin kok dirata-ratakan. Nggak bisa. Sama dengan ini, kita nggak bisa mencari rata-ratanya ini. Oleh karena itulah, digunakan nilai beta untuk mendekati nilai rata-rata yang tidak bisa dihitung. Loh, bisa Pak dihitung-hitung, bisa. Sigma ini siapa sih yang nggak bisa ngitung, ya kan? Pakai sigma YI per N. Bisa dihitung, tapi maknanya apa? Oh, rata-rata sukses, rata-rata gagal, rata-rata perempuan, rata-rata laki-laki. Itu salah. Bukan rata-rata, tapi mayoritas, dominan. Nah, itu boleh. Jadi, hitungan ini bisa dihitung, tapi dia nggak bermakna. Karena nggak ada maknanya, maka kita pakai pendekatannya melalui beta. Nilai peluang sukses. Paham ya? Itulah makna kenapa betanya digunakan untuk mendekati nilai rata-ratanya. Kenapa? Nilai rata-ratanya itu nggak ada, nggak punya makna. Yang punya makna itu nilai peluang sukses. Berarti nilai peluang sukses misalkan 1/5 nilai betanya. Artinya dari 5 mahasiswa yang ikut kuliah, hanya 1 yang lulus. Nah, itu bisa bermakna. Paham ya? Ada yang tanyakan lagi, Mas Wasit? Mas Hendra? Ada lagi? Cukup? Lanjutkan nomor 2. Siapa yang mau bahas? Langsung share screen. Siapa? Mbak Nabil? Nomor 2. Atau Mas Roset? Atau Mas Roset pergi. Mas Roset nomor 2. Ya. Siap enggak Mas Roset nomor 2? Oh, saya belum Pak kalau yang nomor 2 Pak. Mbak Nabil? Siap? Tampilkan.
Insya Allah Pak. Ya. Bentar. Itu Pak. Soalnya kan membuktikan jika nilai beta tidak di antara 0 sampai 1, maka turunan kedua tidak bernilai negatif. Jadi itu dari bukunya Bapak yang turunan keduanya fungsi likelihood itu kan D kuadrat L per D beta kuadrat. Kalau di Bapak itu betanya itu theta, kalau di sini itu beta, saya pakai beta, sama dengan minus sigma 1 I sama dengan 1 sampai N dikali YI 1 per beta kuadrat minus sigma I sama dengan 1 sampai N dikali 1 min YI dikali 1 per 1 min B beta dikuadratkan. Kemudian dari rumus ini dimasukkan N-nya sehingga menghasilkan menghasilkan minus sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI dikali 1 per beta kuadrat minus 1 per 1 min beta dikuadratkan dikali N min sigma 1 I sama dengan 1 sampai N dikali YI yang minusnya dikeluarkan sehingga dapat dilihat bahwa dari hasil ini itu kita bisa melihat bahwa 1 per beta kuadrat itu lebih besar 0. Sigma I sama dengan 1 sampai N itu dikali Y1 itu lebih besar dari 0. 1 per 1 min beta kuadrat itu, ini saya kurang Pak nulisnya, lebih besar dari 0 dan N dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI itu juga lebih besar 0. Jadi dari hasil ini dapat dilihat bahwa turunan kedua tidak bernilai negatif Pak. Kalau saya seperti itu Pak. Silakan dikomentari. Nggak ada komentar. Saya tanyakan aja wes. Mbak Nabil, kenapa itu dari mana maksud saya seper beta kuadrat positif? Dari mana? Itu Pak, dilihat dari karena dia itu Sebab bahwa dilihat itu kan kesimpulan toh, bahwa dilihat bahwa dapat dilihat bahwa itu dilihat dari mana seper beta kuadrat itu positif. Dari mana, diketahui dari mana?
Karena itu betanya itu dikuadratkan, Pak. Jadi pasti positif, Pak. Dan Oke, betanya dikuadratkan pasti positif berapapun beta. Itu ya? Iya. ya, Karena beta kuadrat tidak pernah negatif, ya kan? Kalau bilangan real. ya, Pertanyaan yang kedua, dari mana 1 min beta itu positif? Karena semua bilangan kuadrat katanya positif. Sekarang dari mana 1 min beta positif? kan itu ada 1 min beta dikuadratkan, Pak. Saya nggak tanya Bukan kuadrat, saya hanya 1 min beta. Kalau dikuadratkan pasti positif, tapi 1 min beta Anda yakin itu nilainya positif dari mana? Nilainya bisa negatif, bisa positif, Pak. 1 min betanya. Berarti 1 min beta bisa negatif, kalau dikuadratkan positif. Ya, Jadi berapapun nilai betanya. Ya, Bisa 0. kalaupun itu negatif, hasilnya positif. Ya, betanya itu ya. Itu Mbak Nabila. Kalau betanya asal betanya positif atau negatif, semuanya itu bernilai negatif, begitu? Jadi sembarang beta. oh, enggak, Pak. Kalau misalnya betanya itu kalau misalnya betanya itu negatif, kan 1 min beta itu kan peluang sukses kan, Pak, pastinya. 1 min beta itu peluang gagal kan, Pak. Kalaupun peluang gagalnya itu minus, kalau dikuadratkan kan tetap. Adakah peluang nilainya minus? Nggak kedengeran, Mbak Nabil. Kalau tadi kan 1 per beta kuadrat itu kan pastinya positif, Pak, karena dia itu kuadrat. Terus kalau misalnya 1 per 1 min beta dikuadratkan, itu kan pertanyaan Bapak tadi apa pasti positif gitu kan, Pak? Ya. Ya, kalau menurut saya iya pasti positif. Jadi meskipun betanya negatif, hasilnya positif. Ya, Ya. ya. Jadi berapapun betanya, 1 beta kuadrat itu pasti positif, 1 min beta kuadrat juga positif. Berapapun nilai beta. Ya. Ya, Mbak. Ya, Pak. Oke, sekarang beta berapapun di situ, 1 beta kuadrat pasti positif, 1 min beta kuadrat positif.
Sekarang sigma YI, kenapa dia pasti positif? Gimana Mbak? Dapat dilihat itu harus ada rasionalitas. Alasannya di sini nggak ada. Orang bisa melihat itu nggak bisa melihat di situ kalau nggak ada rasionalitas. Mana tahu kita melihat seper beta kuadrat itu positif dari mana? Kan nggak bisa dilihat aja. Harus ada alasan rasionalitasnya. Sekarang yang seper beta tadi sudah terjawab. Misalkan sekarang yang belum sigma YI. Dari mana Anda bisa melihat itu positif? Teman-temannya ada yang bisa? Mencoba nih, Pak. Ya, silakan. Kan Y itu peluang. Nah, Y peluang. Sebentar. Nyolek beta peluang selalu menang. Kan itu sigma kan Pak yang ditanyakan? Iya, sigma YI. Masa YI itu peluang? Sebentar. Enggak jadi Pak, sebentar Pak. Mas Hendra, yang mana Mas Hendra? Itu kan jumlah dari variabel randomnya Pak. Jadi Y1 plus Y2 plus Y3 sampai YN. Ya. Nah itu tuh pasti positif. Kenapa? Nggak mungkin kalau negatif. Kenapa pasti positif? Kok lupa asal-usulnya ya? Back to nature, kembali ke Karena soal nomor 1. tadi kan variabel itu kan menandakan peluang sukses dan gagal, sukses dan gagal gitu kan Pak. Hah? Ulangi lagi. Yang Y1, Y2, Y3 Itu menunjukkan apa? sampai YN-nya menunjukkan misalkan Y1 itu sukses atau gagal, Y2 itu sukses atau gagal. Ya, itu berarti menunjukkan apanya? Peluangnya. Hah? Peluang lagi. Kejadian, Mas maaf, Rosid kejadian. disalahkan kok sampai tetap Kejadiannya aja. Pak, kejadian. Nilai. Nilai, ya. Nilai apa? Nilai kejadian. Nilai variabel Y, nilai kejadian. Bukan peluang yo. Iya Pak. Lanjut, bagaimana? Nah, jadi kan pasti nilainya tuh positif karena kan misalkan ada yang sukses, ada yang gagal. Berarti yang dihitung kan suksesnya, Pak. Jadi positif, pasti positif. Emang kalau gagal tidak positif? 0. Kok Saman mengatakan yang suksesnya saja, berarti yang gagal nggak dihitung gitu? Dihitung juga, Pak. Dihitung juga. Jadi sigma Y itu nilainya pasti positif karena nilai-nilai dari Y itu Peluang nilai kejadian. Ya, ini bernilai apa nilainya? Lebih besar sama dengan 0. Hah?
Tidak Mas negatif. Rasid? Apa? Tidak negatif, Pak. Nilainya apa aja YI itu? 0. 0 aja. 1. 0 Antar- atau Bisa 0, 1. bisa 1. Bisa 0, bisa 1, Pak. Ya, 0 atau 1 ya. Bukan 0 sampai 1 ya. 0 atau 1. Jadi kalau 0 atau 1 dijumlahkan, ya kan nggak mungkin dia bernilai negatif toh. Iya, Pak. Pasti nilainya positif. 0 ditambah 1, tambah 1, tambah 0, tambah 1. Mana mungkin ada negatif? Nggak ada. Jadi pastilah dijamin positif. Itu ya. Pertanyaan lanjutan. Sekarang yang itu, yang terakhir, suku terakhir. Karena Mbak Nabila nggak menuliskan rasionalitasnya di sini. Kenapa N min sigma YI itu dijamin positif? Itu itu bisa 0, Pak, kayaknya. Jadi lebih dari sama dengan 0. Lebih atau sama dengan 0, berarti tidak negatif ya. Iya. Berarti yang saya tanyakan, kenapa kok bisa tidak pernah negatif? Berarti Yang sigma ini apa, YI kan turunan- boleh sama dengan 0 kan, sigma YI tadi. Gagal terus 0 semua kan bisa jadi. Iya toh? Oke. Boleh sama dengan 0, berarti punya Nabila salah dong. Bukan, tidak bisa dijamin positif. Bisa 0 sigma YI. Maksudnya ini ya, Pak, kan N min N itu kan bisa 0 jadinya. Yang maksudnya nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI itu bisa N. Jadi Bisa N min N. N-nya itu bisa 0. Bisa 0. Untuk yang sigma YI bisa 0 enggak? Tidak bisa. Kenapa? Apa Anda jamin ada pasti suksesnya? Anda jamin semua yang kuliah pada hari ini lulus semua? Atau pasti ada yang lulus? Anda menjamin? Ada yang bisa menjamin? Pasti ada yang lulus. Nggak mungkin nggak lulus KB. Begitu? Amin, Pak. Amin. Amin itu kan doa. Tapi jaminan itu ada nggak? Kalau jaminannya ada, nggak perlu belajar. Gimana? Apakah kita bisa menjamin Enggak, Pak. bahwa nilainya itu pasti positif, tidak mungkin 0 sigmanya? Tidak ada jaminan, ya udah berarti dia bisa jadi nilainya 0 semua, ya kan? Tidak lulus semua, sigmanya 0. Berarti sigma YI Iya, Pak. kan tidak dijamin dia bernilai positif, bisa bernilai 0. Jadi lebih atau sama dengan 0. Sama dengan yang terakhir, N min sigma YI lebih atau sama dengan 0. Ya, karena bisa bernilai N. Juga bisa bernilai 0. Ya. Sekarang kembali ke pertanyaannya. Coba Mbak Nabila dibaca lagi pertanyaannya nomor 2 itu yang ditulis. Membuktikan jika nilai beta tidak antara 0 atau 1, maka turunan kedua tidak bernilai negatif.
Sudah dipahami itu pertanyaannya? Sekarang saya ingin membantah. Betanya saya bukan antara 0 sampai 1. Misalkan betanya 2. Apakah semuanya bernilai tidak negatif? Betanya saya ganti 2. Apakah nilainya tidak negatif? Iya, Pak. Ya, Pak. Tidak negatif. Kalau betanya saya ganti 2, tidak negatif. Tetap, Pak. Tetap apa? Kalau misalnya betanya diganti nilainya menjadi 2, Ya. gitu. Itu Apakah turunan keduanya tidak bernilai negatif? ya, Pak, tetap tidak bernilai negatif. Tidak bernilai negatif. Berarti belum terbukti soal sampean. Kan Saman membuktikan tidak antara 01. Tidak antara 01 kan berarti kan 2 boleh kan? Tapi ternyata nilainya negatif. Kan di situ maka turunan kedua tidak bernilai negatif. Padahal 2 itu tidak antara 01. Tapi nilainya negatif. Berarti nggak terbukti dong soal sampean. Ya enggak, kita pakai logika. Betanya tidak di antara 01. Kalau mau terbukti kan harusnya dia tidak memenuhi itu. Artinya tidak bernilai negatif. Tetapi kalau beta saya ganti 2, ternyata nilainya negatif. Oke-oke aja negatif. Iya kan? Ya enggak Mbak Nabil? Iya, Pak. Ya, berarti soal sampean yang salah atau buktinya yang salah. Silakan dikomentari yang lain. Ini punya Mbak Nabila ya. Atau mungkin jawaban yang lain, teman-teman yang lain? Jawabannya sama, Pak. Jawabannya sama, soalnya? Sama, Pak. Soalnya sama semua. Berarti yang salah jawaban apa soalnya? Karena nggak nyambung antara soal dan jawaban. Karena saya buat sebuah bukti statement bahwa dia benar, itu maka nggak boleh ada yang bantah. Nggak boleh ada contoh kasus yang menyalahkannya. Nah sekarang Mbak Nabila ini jawabannya mau saya bantah. Dengan soal itu kan katanya kalau tidak antara 01, yaitu saya beri contoh aja 2. Kan bukan antara 01. Kalau Mbak Nabila membuktikan soal ini benar, maka harusnya kan bernilai negatif. Ternyata tidak. Meskipun betanya 2, dia masih tidak negatif. Oh, masih bernilai negatif. Iya kan? Paham nggak? Jadi contohnya, betanya saya bukan antara 01. Kalau berarti bukan, berarti makanya kan berarti juga bukan toh. Kalau bukan negatif kan berarti positif. Ternyata enggak, betanya itu kalau saya ganti 2 hasilnya enggak positif. Hasilnya masih tetap negatif. Berarti ada yang salah di sini. Belum terbukti. Pak, berarti buktinya itu seharusnya kontradiksi dengan pernyataan soalnya ya, Pak. Maksudnya gimana? Menggunakan cara kontradiksi maksudnya. Caranya?
Oke, saya jelasin. Mbak Nabil bisa stop share screen-nya. Kan saya lihatkan kerjaan. Dari jawabannya Mbak Nabil yang mau membuktikan jika nilai beta tidak antara 0,1, kalau saya tulis dalam simbol matematik logika, berarti kan bukan P, kan ini tidak antara 0,1, bukan P, maka tidak negatif, berarti bukan Q. Ya toh? Kemudian saya beri contoh, bukan P. 2 itu kan bukan P ya. Tidak antara 0,1, contohnya 2. Itu bukan P. Ternyata hasilnya apa? Negatif atau positif? Negatif. Lah kan beda kan? Tidak P maka Q. Padahal maunya dibuktikan ini. Nah contoh kasusnya ini menolak. Nah ini berarti belum terbukti. Aturan logika belum bisa diterima. Belum terbukti, artinya sama membuktikan ini belum terbukti. Karena kasus 1 ini menyanggah. Karena saya masukkan 2 yang bukan P, ternyata hasilnya negatif, bukan negatif atau negasi Q. Jadi ada yang salah di sini. Yang mana? Ada yang tahu? Saya pengen tahu jawabannya teman-temannya. Mas Hendra misalkan nomor 2 ini mana? Bawah apa? Ini pertanyaannya Mas Hendra. Turunan kedua dari fungsi akan selalu bernilai negatif untuk setiap beta antara 0,1. Katakanlah ini P, ini kan jikanya, ini maka kan? Ya enggak Mas? Jika P, maka Q. Ya, Pak. P itu antara 0,1. Q itu negatif, ya kan? Ya. Negatif. Saya ngambil yang bukan ini. Berarti saya ngambil bukan P. Bukan P itu berarti boleh 2 kan? Saya ngambil contoh bukan P yaitu 2. Hasilnya apa? Ternyata dia negatif Mas Ian. Tetap negatif, Pak. Tetap negatif Q. Nah ini berarti saya nggak boleh membuktikan ini. Nggak boleh membuktikan melalui ini. Nggak boleh membuktikan melalui negasinya. Ya kan? Harus membuktikan pakai ini. Jadi Anda nggak boleh menggunakan negasi P. Harus menggunakan P. Sebab kalau pakai kontradiksi, ingat logika kontradiksi P dari Q. Q maka Q itu apa kontradiksinya? Bukan negasi P maka negasi Q. Bukan. Ingat kuliah logika itu sudah awal semester. Ya toh? Ini bukan negasinya, salah.
Mbak Nabila kan pakai negasinya. Salah. P maka Q, negasinya bukan negasi P maka negasi Q. Salah. Maka pembuktiannya nggak boleh pakai negasinya. Harus pakai ini. P maka Q. Negasinya bukan ini. Kalau Anda pakai negasinya bukan ini. Kalau pengen tahu negasinya apa ini? Negasi P maka Q yaitu negasinya yang jelas bukan ini. Negasi P ini juga dinegasikan. Jika maka juga harus dinegasikan. Q-nya dinegasikan. Negasi dari jika maka itu apa? Ini Mbak Nabila yang menafikan ini. Aturan logika itu penting. Jadi yang salah di mana? Yang salah soalnya dari Mbak Nabila. Yang benar itu pakai ini soalnya. Buktikan bahwa P maka Q bukan negasi. Bukan pakai negasi P maka negasi Q. Jadi soal Mbak Nabila ini yang salah. Bisa diterima, bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi harusnya bukan tidak. Anda kan pakai negasinya, kontradiksinya P maka Q bukan ini. Kontradiksi dari P maka Q bukan ini. Ya, dibaca lagi semester 1 kuliah logika. Oke, cukup. Juga ditambahi penjelasan rasionalitasnya tadi ya. Nah, sekarang punya Mbak Mas Hendra ini. Nah, yang diketahui ini dulu Mas Hendra ya, diketahui kan ini. Karena beta itu antara 0 dan 1, maka ini kebalik ini. Karena ini, maka ini, maka ini, maka itu. Ini awalnya karena diketahui P. Karena semuanya ini jadi non negatif, maka hasilnya adalah negatif karena ada negatif. Itu kesimpulan akhir. Karena setiap elemen lebih besar dari 0. Ini salah kalau besar dari 0 ya. Karena tadi itu ada yang boleh sama dengan 0. Ya enggak? Ya toh? Harusnya non negatif. Iya, Pak. Non negatif. Non negatif dengan tidak negatif. Ini kan harusnya non negatif. Karena non negatif, karena di sini ada simbol negatif, maka bernilai negatif. Jadi hasilnya ini non negatif. Non negatif bukan berarti positif ya. Non negatif itu ada nolnya. Ada nolnya. Karena di sini negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi yang diketahui ini pakai. Yang diketahui ini P. Pakailah itu untuk rasionalitasnya ini. Ya. Terutama yang mengandung beta. Kalau Y yang diketahui apa? Diketahui kan ini adalah Bernoulli. Y itu nilainya kalau nggak 1 ya 0. Bukan dari beta ini, bukan. Ini diketahui dari distribusinya Bernoulli. Ini yang nggak ditulis di penjelasan jawaban sampean. Itu ya. Buku saya, apalagi buku saya itu nggak boleh saya tulis karena itu pegangan untuk mahasiswa, untuk belajar, untuk dibuat tugas yang tidak diketahui itu. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Cukup? Mbak Nabil, Mas Hendra, Mas Rosyid, dan yang lain cukup? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, lanjut nomor terakhir. Nomor terakhir itu apa? Silakan yang mau menyajikan nomor 3.
Siapa? Mas Roset. Nomor 3. Kok nggak ada? Kalau gitu Mbak Jihan aja wes. Mbak Jihan. Ya. Jelaskan ya, saya tampilkan pekerjaannya. Silakan dijelaskan Mbak Jihan. Soal yang ketiga yaitu membuktikan distribusi binomial dan normal dengan menggunakan metode max likelihood. Untuk distribusi normal, kita misalkan X1, X2 sampai dengan Xn yaitu sampel acak dengan distribusi normal yaitu X mu mean atau varian dengan I mu. Yo, Mean itu I sama siapa, dengan Jihan? Mean itu siapa? min. Bahasa Inggris lah kalau nggak bisa. Dengan rata-rata atau variansi, estimasinya rata-rata atau variansi dengan I 1, 2, 3 sampai dengan N. Jika kita ketahui bahwa fungsi PDF dari distribusi normal yaitu 1 per akar 2pi tau kuadrat M pangkat min setengah X min mu per theta kuadrat. Jangan dibaca ya, sama dijelaskan aja. Ini dikali apa, dikali apa gitu loh. Bukan simbolnya yang dibaca satu persatu. Dengan diketahui distribusi normalnya, kita bisa memasukkan distribusi normalnya ke fungsi likelihood, yaitu yang akan didapat seperti itu. Selanjutnya dari fungsi likelihood-nya kita bisa kita lenkan sehingga menghasilkan Pak bawahnya Pak digeser bawah.
prosesnya yang dijelaskan ya. Anda bukan baca simbol-simbolnya, ini diapakan, hasilnya ini, diapakan, hasilnya ini, gitu loh Mbak. Prosesnya yang dijelaskan, bukan baca simbol, pangkat, bagi. Setelah dilenkan, kita akan menghasilkan fungsi seperti itu. Terus setelah kita lenkan, kita turunkan persamaan len tersebut ke turunan keduanya yang akan menghasilkan fungsi tersebut. Jadi dari turunan kedua tersebut kita samakan sama dengan 0 sehingga kita dapat mu cup sama dengan sigma xi per n, dan untuk parameter yang kedua yaitu varians kita juga lenkan setelah mendapat fungsi len tersebut, kita turunkan ke turunan keduanya, kita sama dengankan dengan 0 sehingga mendapatkan varian Keduanya mana itu? Ini Pak, do per do theta sama dengan len, itu kita Itu turunan kedua. ya turunan kedua dari len L dengan konstan dengan diturunkan dengan tetanya. Turunan kedua mana sih turunan kedua? Ini Pak hasilnya n per Itu turunan kedua. Iya. Turunan kedua itu tahu nggak simbolnya Mbak? Turunan kedua. Turunan pertamanya mana turunan pertamanya? Turunan pertama kan lambangnya D biasa. Kalau lambang untuk turunan kedua itu saya misal langsung ke do-nya, Pak. Oh. Mana sih? Kok lupa kalkulusnya? Mana turunan pertamanya Mbak? Kok sudah turunan kedua? Turunan pertamanya saya melihat mana turunan kedua nggak ada. Mana turunan keduanya? Turunan pertamanya nggak saya tulis, Pak. Itu langsung ke turunan keduanya. Bagaimana Anda bisa menurunkan kedua kalau turunan pertamanya nggak ada? Saman bisa menurunkan kedua dari mana kalau turunan pertama aja nggak ada? Nggak ada itu nggak ditulis atau bagaimana? Kalau saya suruh menulis sekarang turunan pertamanya bisa. Saman kok ujuk-ujuk tahu turunan dua padahal turunan pertama aja nggak ada. Saman bekerja dengan siapa? Bekerja sendiri, Pak. Saman mengerjakan turunan kedua itu mana? Turunan kedua. Itu turunan pertamanya, Pak. Berarti. Kok mungkin? Saman mengatakan turunan kedua disalahkan pindah ke turunan pertama. Kalau turunan pertama disalahkan pindah ke turunan ketiga nantinya. Itu turunan keberapa itu? Coba saya tes kalkulusnya, Mbak. Saya punya Y fungsi ya. Misalkan Y fungsi terhadap Fx. Turunan pertama simbolnya apa, Mbak? Turunan pertamanya Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Caranya gimana? Ini kan simbol turunan. Cara mencarinya gimana? Hah? 1 per. Hah?
simbolnya turunan. Kuliah apa ya itu ya, saya bahas antara turunan dan derivatif itu. dx per dy. Hah? Diulangi? dx per dy. Diulangi? Diulangi itu bukan karena saya nggak dengar, diulangi itu karena salah. dy per dx. Sampai sadar nggak Mbak gini-gini tuh nggak bisa Mbak? Hah? Nggak bisa atau lupa? Lupa, Pak. Kok bisa lupa? Padahal ini dasar sekali. Ini dy per dx ini turunan keberapa Mbak? Turunan pertama. Turunan kedua simbolnya gimana sekarang? Y aksen. Y aksen Y sama. double aksen. Y double aksen. Caranya gimana? F aksen, F double aksen X. Ya itu simbol lain. Caranya sekarang yang saya tanyakan. Do Y. Do kuadrat Y. Ini. Terus? Per do kuadrat X. Ini. Ya. Ya Mbak. Ya. Pak. Berarti sama memang benar-benar lupa. Itu salah turunan keduanya. Mumpung belum selesai, mumpung belum selesai kuliah sampean, segera dicari apa yang lupa itu ya. Ada yang tahu salahnya ini bagaimana harusnya? Per dy kuadrat, Pak. Apa Mas Hendra? D kuadrat Y per dy kuadrat. Y kuadrat Y per. Jadi yang salah ini apanya? Bawahnya, yang Harusnya bagian bawah itu dx kuadrat. Dx kuadrat. Jangan lupa toh, itu namanya ilmu ini nggak barokah. Dulu waktu kuliah berdoanya gimana? Seandainya ini turunan kedua, mencarinya kan dari turunan pertama. Nulisnya gimana dari turunan pertama? Kan turunan kedua nggak bisa dicari kalau turunan pertama nggak ada. Iya betul. Ini mencarinya kan dari turunan pertama. Ini turunan dari turunan pertama. Nah kalau turunan pertamanya nggak ada, samaan mau mencari turunan kedua, ya nggak bisa. Ini harus ada dulu, ada dari sini. Nah sampean ini tadi bahas katanya turunan kedua. Turunan kedua aja simbolnya aja mana ada kuadratnya di sini. Mana Mbak? Nggak ada sama sekali. Katanya turunan kedua. Mana simbolnya yang benar? Nggak ada. Mana Mbak? Inilah kalau sampean bisanya cuma nyontek dan nyalin tapi nggak paham. Nyontek nyalin boleh tapi harus paham. Mana Mbak Jian? Yang do per do mu itu Pak. Apa? Itu sudah meliputi turunan pertama dan keduanya. Hah? Ini turunan pertama dan turunan kedua? Itu turunan keduanya. Ini turunan kedua, turunan pertamanya mana Mbak? Turunan pertamanya mana? Sampai bisa menurunkan kedua ini dari mana? Kalau turunan pertama aja nggak ada. Hah? Kok aneh ya? Ini sama mengerjakan, bukan kerjanya sendiri, pasti. Karena sama tidak paham itu turunan keberapa. Dapat dari ini juga nggak tahu barangkali sampean ini.
Dari buku, ya. Saya percaya kalau dari buku. Berarti paman bukan mengerjakan dengan pemahaman sendiri, tapi dari nyontek dan nyalin tanpa dipahami. Ya enggak, Mbak? Jujur aja, nggak apa-apa, supaya Saman merasa sadar tugas itu bukan tugas menyalin. Kalaupun ada jawaban buku dari yang lain, maka tugas sampean memahami. Terbukti sekarang Saman nggak paham. Skripsi nanti bab 2 semuanya itu nyalin, Mbak. Tapi tugas sampean itu memahami. Sebab kalau nggak paham, bab 4 nggak jalan. Percaya deh. Kalau nggak percaya, buktikan. Anda cukup nyalin, copy paste bab 2, nggak perlu dipahami. Anda bisa mengerjakan bab 4 nonsen. Nggak bisa. Kalau nggak paham bab 2. Ada yang bisa membantu menjelaskan pekerjaannya ini yang pekerjaannya sama, barangkali kalau Rosid nominal. Mbak Nabila normal, ya. Mbak Nabila ini normal. Masa Mbak Nabila lagi? Mbak Jema apa Mbak Jema? Mbak Ijema. Ini sudah jam 2 lebih ya, Allah. Iya, Pak. Ya ini, kalau saya sedang serius kuliah ekonometrika itu mesti saya lupa jam. Bahkan sampai marah-marah pun bisa. Apalagi bimbing skripsi ya, jangan kaget kalau skripsi itu pasti kena marah. Kalau nggak percaya, tanya kakak kelas siapa yang nggak pernah dimarahi Pak Aziz. Pasti nggak ada yang jawab. Semua pasti kena marah. Normal. Ya, Mbak Jema. Ini aduh mana ya? Ini normal juga ya Mbak Jema ya. Iya, Pak. Mbak Jema mungkin ada yang bisa dikatakan, benar nggak kata Mbak Jian tadi itu turunan kedua? Yang tadi itu turunan pertama. Yang mana yang ini? Ya, nah itu turunan pertama terhadap Jadi bukan turunan kedua, apalagi termasuk turunan pertama. Mbak Jian bilang turunan pertama termasuk turunan kedua, di turunan keberapa itu jadinya? Nggak ada teori kalkulus termasuk dua-duanya, nggak ada. Aturan kalkulus dari mana? Turunan pertama termasuk turunan kedua. Simbolnya aja beda, nggak ada double-double. Turunan pertama termasuk turunan kedua lagi. Kalau ini turunan kedua, Pak. Turunan kedua. Lah ini ya Mbak Jihan, turunan kedua tuh nulisnya begini, turunan kedua. Punya sampean tadi nggak ada. Kuadrat-kuadrat. Alasan belum ditulis, Pak. Emang tulis di mana? Kalau alasan belum ditulis, saya suruh sekarang malah belagapan sampean. Ini turunan ke berapa, Mbak? Cuma pertama, Pak. Turunan pertama terhadap sigma kuadrat. Jadi sama ini juga turunan pertama tapi terhadap mu. Ini juga turunan pertama tapi terhadap sigma. Kok sama-sama turunan pertama? Ini namanya turunan apa? Parsial, Pak. Parsial. Nah itu Jihan lupa bahwa dia pernah kuliah PDP parsial. Sekarang Pak itu, Pak. Oh sekarang mulai nih. Bahwa turunan itu ada parsial. Parsial itu anaknya akeh. Turunan pertama ada 2. Terhadap mu dan terhadap sigma. Karena dia multivariabel.
Itu turunan pertama, bukan yang satu turunan pertama, yang dua turunan kedua, bukan. Sama-sama turunan pertama, tapi parsial terhadap mu, ini parsial terhadap sigma, sehingga simbolnya du, bukan d. Paham ya? Kalau turunan pertama saja itu d, kalau turunan parsial pertama du. Beda kan? Antara du dan d ini waktu Anda pelajari di PDB, turunan persamaan diferensial biasa, karena cuma ada satu variabel. Tapi kalau ini ada banyak variabel parsial yang Anda kuliah sekarang. Tapi di kuliah ekonomi itu sudah dipakai. Harusnya ekonometri ini bukan semester sekarang ya, harusnya semester depan setelah lulus PDB ya. Kurikulumnya nanti akan saya rubah, kurikulum tahun 20. Zaman kan pakai kurikulum lama, sehingga PDP-nya baru diajar bersamaan ekonometri. Memang harusnya ekonometri itu lebih sulit, harusnya di semester depan, setelah pilihan yang lain dulu, bukan ekonometri langsung. Ini turunan kedua, turunan pertama parsial terhadap mu dan sigma kuadrat. Kemudian turunan keduanya adalah, ya ini turunan kedua, untuk membuktikan bahwa nilainya negatif. Turunan pertama hanya samakan dengan 0. Turunan kedua digunakan untuk membuktikan bahwa dia bernilai negatif. Ini juga sama, ini turunan kedua. Cuman turunan kedua parsial terhadap mu dan sigma kuadrat. Jadi turunan kedua itu ada 3 bentuk. Turunan kedua terhadap mu, turunan kedua terhadap sigma, dan turunan kedua terhadap mu dan sigma. Nah ini multivariate, Anda belajar PDP. Bajihan, paham ya? Dan yang lain juga termasuk, meskipun yang saya marahi dan ketahuan, tidak pahamnya sekedar bajihan, mungkin yang lain juga mewakili. Ya, ada yang ditanyakan? Sampai 2:30. Kalau nggak ada, saya cukupi sampai di sini. Barangkali ada yang belum sholat zuhur ya. Tapi saya sudah kok. Kita akhiri hamdalah, semoga bermanfaat. Bajihan, jangan sampai berluka hati, ambiar ya. Biasakan, kalau sudah dimarahi itu biasa, anggap biasa. Ini belum skripsi, masih kuliah, skripsi lebih parah lagi. Kita alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.